Oke, udah Pak? Udah? Siap? Baik, untuk seksi pertama, yaitu segmen perkenalan, gagasan, visi dan misi sekaligus jariah. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Alhadi. Saya berusia 16 tahun dan rekan saya Mafira Izani berusia 16 tahun. kami calon duta pelajar Sadar Hukum Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025, perwakilan dari SMA Negeri 1 Bud Selatan. Salam Satya Adi Wijaksana. Kami adalah wujud implementasi dari keadilan generasi emas di bawah naungan kejaksaan. Dilanjuri dan hadirin sekalian, Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politik pernah berkata, "The law is the public consent." Artinya, hukum adalah hati nurani publik. Jika kita melanggar hukum, maka kita sedang melawan hati nurani tentang kebaikan, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan umat manusia. Sebagai pelajar wajib dibekali dengan pemahaman akan kebenaran hukum sejak dini, terwujudnya generasi penerus bangsa yang mampu memimpin peradaban di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Berikutnya sesi kedua, yaitu segmen pemaparan. Kita mulai 4 menit dari sekarang. Kejaksaan. Pengertian kejaksaan terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Adapun tugas dan wewenang dari kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada pasal 30 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1 menjelaskan tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan tugas dan kewenangan dari kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian yang terakhir adalah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Bukankah begitu rekan saya? Benar sekali paparan teman saya. Adapun tingkatan jaksa di negeri kita yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Kejagung, Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Bapak Prof. Burhanuddin. Yang kedua yaitu Kejati yang dipimpin oleh Bapak Yudi Priyadi SHMH. Dan yang ketiga yaitu Kejari, Kejaksaan Negeri yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang dipimpin oleh Bapak M. Indra Sinjaya MSMMH. Dan adapun jenis-jenis kejaksaan di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, jaksa penyidik, dan jaksa eksekutor, dan jaksa penuntut umum, dan jaksa pengacara negara. Sekian, terima kasih. Narkotika. Pengertian dari narkotika sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat, baik itu dari tanaman maupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang mengakibatkan penurunan atau perubahan pada kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta lain-lainnya. Kemudian, narkotika sendiri tidak hanya sebagai pelaku, namun ada yang sebagai korban, yaitu korban penyalahgunaan narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa kesadaran dirinya sendiri, namun dipaksa, diperdaya, bahkan diancam. Bukankah begitu rekan saya? Benar sekali paparan teman saya Mafira Izani. Narkotika tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama, golongan 1, contohnya seperti sabu-sabu dan ganja yang dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, golongan 2, contohnya seperti morfin dan ketidin yang terdapat dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan yang golongan ketiga, contohnya seperti kodein dengan pidana penjara paling lama 1 tahun yang terdapat pada pasal 127 ayat 1 Nomor Undang-Undang 35 tahun 2009. Sekian, terima kasih. Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur segala informasi dan transaksi elektronik, dan di dalamnya juga terdapat beberapa penyalahgunaan. Yang pertama adalah pencemaran nama baik. Hal tersebut yang paling sering kita temui sekarang. Hal tersebut terdapat pada pasal 27 ayat 3. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Hal tersebut termasuk dalam undang-undang atau pasal 28 ayat 2. Kemudian yang terakhir yang paling sering kita temui adalah penindasan atau pengancaman melalui media sosial, atau sekarang kita
Rizani, kita ambil contoh yang sedang maraknya di negara kita, bahkan masyarakat dan pelajar menggunakan perjudian online dengan pidana penjara 6 tahun serta denda 1 miliar dan terdapat pada pasal 27 ayat 2. Sekian, terima kasih. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan sebuah pihak yang dimana untuk maaf sekali lagi, korupsi adalah tindak kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, bahkan mengurangi perekonomian negara dan lain-lain. Adapun faktor yang menimbulkan korupsi antara lain, yang pertama, rendahnya keimanan hati. Sekian, terima kasih. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu segmen komitmen dan harapan. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Komitmen dan harapan. Jika kami terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025, maka kami akan terapkan istilah 3M, mulai dari yang kecil, Mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Komitmen kami wajib taat peraturan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum apapun, kapanpun, dan dimanapun, serta ikut berperan aktif dalam menjunjung tinggi informasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan kami akan berupaya mengubah diri kami sendiri menjadi lebih baik dan mengajar teman kami, keluarga kami, dan lingkungan sekitar kami menuju jalan siratal mustaqim. Harapan kami menjadi perpanjangan tangan kejaksaan untuk menyampaikan hukum-hukum positif sesuai dengan kapasitas yang kami miliki, dan kami akan menjadi pelopor utama di media sosial dan di lingkungan sekolah bahwa pentingnya sadar akan hukum. dan kami akan memberikan contoh yang baik dalam pergaulan, terutama dengan generasi yang masih tengah maraknya akan penyalahgunaan narkoba dan hal-hal negatif seperti pornografi, pornografi, serta ranking drugs. Sekian, terima kasih. Jalan-jalan ke Aceh Selatan. Jangan lupa atur selatan. Jika kita taat peraturan, stop pelanggaran, mulai kesadaran. Dari Aceh Selatan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.